Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya melalui video pembelajaran. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kalian santri-santri kelas 8 bisa masuk ke pondok seperti semula. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam kepada kita semuanya. Pertama-tama, Ustadz ingin mengucapkan selamat, kalian telah naik ke kelas 8. Kalian sudah tidak lagi menjadi kelas 7. Dan kalian saat ini sudah mempunyai adik kelas. Ustadz harap kalian santriwan dan santriwati kelas 8 bisa lebih dewasa dan tidak kekanak-kanakan lagi. Kaifa halukum ya ikhwah? Bagaimana kabar kalian? Ustadz harap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan baik-baik saja. Dan Ustadz harap kalian memanfaatkan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini secara maksimal. Santriwan, santriwati kelas 8 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama Ustadz, yaitu Ustadz Makmuri. Bisa dipanggil Makmuri atau Makmur. Terserah kalian mau manggil apa gitu. Kemudian insya Allah tahun ini Ustadz diamanai sebagai pengampu atau guru ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Untuk mapel IPS pada semester ini berbeda dengan semester yang lalu atau waktu kalian kelas 7. Di semester yang lalu, atau tepatnya di waktu kalian kelas 7, IPS itu diajarkan 2 minggu sekali. Dan untuk kelas 8 saat ini, IPS akan diajarkan selama 1 pekan sekali. Dan dilaksanakan antara hari Senin sampai hari Jumat. Jadi jam pelajaran IPS tidak akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Kemudian untuk hari Sabtu, insya Allah santri-santri difokuskan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolahan. Santriwan dan santriwati kelas 8 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kelas 8 ini, tepatnya di semester 1, kita akan mempelajari kompetensi dasar IPS semester dasar 1. Nah, kita memiliki 2 kompetensi dasar.
Dan dalam 2 kompetisi dasar tersebut kita memiliki 2 bab yang akan saya ajarkan. Nah, bab pertama bab 1 akan membahas interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, bab 1 ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Santriwan santriwati, tentunya kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu sudah diajarkan pada kelas 7, tepatnya pada semester 1. Nah, untuk kelas 8 ini kalian akan memperdalam pelajaran, yaitu interaksi antar ruang. Berbeda dengan yang kelas 7, kalau kelas 7 mempelajari interaksi ruang di negara Indonesia, kemudian kelas 8 ini cakupannya lebih luas lagi, yaitu negara-negara ASEAN. Kemudian pada bab 1 ini akan dibagi lagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu kondisi geografis negara-negara ASEAN. Nah, di dalam subbab ini kita akan dijelaskan bagaimana sejarah pembentukan ASEAN. Kemudian dijelaskan kenapa ASEAN itu bisa terbentuk. Kemudian dijelaskan lagi apa tujuan dibentuknya ASEAN dan yang lain-lain. Kemudian dalam subbab tersebut juga akan dijelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Nah, misalnya ini salah satu negara ASEAN, contohnya kayak Thailand. Thailand ini secara geografis letaknya gimana? Kemudian wilayahnya itu terdiri dari berapa bagian gitu, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, subbab yang kedua akan dijelaskan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Kita tahu bahwasannya negara-negara ASEAN itu memiliki kaya akan sumber daya alam. Contohnya negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam itu merupakan negara yang kaya akan minyak dan gas bumi. Sehingga minyak dan gas bumi tersebut mampu menyumbang 40% dari pendapatan negara. Pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai macam sektor, bisa dari pajak, kemudian dari alam, dan dari yang lain-lain. Selain dijelaskan di Brunei Darussalam, nanti di subbab kedua ini juga akan dijelaskan penyebaran sumber daya alam baik di negara Laos, kemudian Thailand, Singapura, Myanmar, dan Filipina gitu. Kemudian subbab yang ketiga, kalian akan mempelajari sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Kita tahu bahwasannya meskipun kita dalam satu negara ASEAN, sumber daya manusia itu beda-beda
beda sukunya, beda rasnya, kemudian beda agamanya, beda cara berpakaiannya, dan yang lain-lain. Nah, di sini kalian akan dijelaskan bagaimana jumlah dan komposisi penduduk dalam negara ASEAN tersebut. Kemudian dijelaskan juga bagaimana kualitas penduduk tersebut. Nah, kualitas penduduk tersebut meliputi bagaimana pendidikan mereka, kemudian bagaimana kesejahteraan mereka, dan yang lain-lain. Kemudian subbab yang keempat, kalian akan mempelajari tentang interaksi antar ruang ASEAN. Di dalam subbab yang terakhir ini, kalian akan mempelajari tentang kerjasama antar anggota negara yang ada di ASEAN. Misalnya nih, Indonesia dan Thailand saling bekerja sama dalam impor beras, kemudian impor yang lain-lain. Nah, di dalam subbab ini kalian akan dijelaskan faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN, kemudian bagaimana bentuk-bentuk kerjasama tersebut dan perkembangannya, sehingga sampai sekarang kita masih terjalin komunikasi yang baik dengan negara ASEAN yang lain. Nah, kerjasama ini bisa dalam berbagai macam bidang, misalnya di bidang politik, kemudian di bidang keamanan, di bidang hukum, dan yang lain-lain. Mengapa negara-negara itu melakukan kerjasama? Karena hakikatnya manusia atau kelompok atau negara itu tidak bisa menjalani kehidupan sendiri. Mereka akan senantiasa bekerja sama satu dengan yang lain demi mewujudkan kesejahteraan hidup. Nah, di subbab yang terakhir ini juga akan dijelaskan bagaimana pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Nah, dari kerjasama ini, bagaimana sih manfaatnya, bagaimana pengaruhnya? Apakah dengan kerjasama ini akan banyak manfaatnya atau banyak mahdorotnya gitu. Kemudian subbab yang kelima yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Misalnya faktor iklim. Faktor iklim ini meliputi suhu, kemudian cuaca yang ada di antara negara-negara tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor geologi. Faktor geologi ini itu dipengaruhi, misalnya di negara ini banyak pegunungan, kemudian di negara yang lain banyak lautan. Itu sangat berpengaruh dalam interaksi keruangan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor kesediaan sumber daya alam. Nah, untuk bab 1 sudah selesai gitu. Santriwan dan santriwati kelas 8 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab yang kedua, kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan.
Nah, pada bab kedua ini akan terdiri dari beberapa subbab. Subbab pertama yaitu mobilitas sosial. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu? Nanti insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan yang lain. Kemudian di dalamnya juga mencakup interaksi sosial dan status sosial. Di dalam subbab ini kalian juga akan dijelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial, kemudian dampak mobilitas sosial, dan yang lain-lain. Kemudian subbab yang kedua yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan pluralitas? Pluralitas atau yang disebut sebagai keberagaman atau kemajemukan itu meliputi berbagai macam kondisi gitu yang ada di Indonesia, misalnya konsep multikultural. Kan kita tahu ya, Indonesia itu mempunyai sembohyang Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Multikultural itu berasal dari dua kata. Kata yang pertama yaitu multi, yang berarti banyak, dan kultural yang berarti budaya. Nah, di subbab ini kita akan dijelaskan tentang perbedaan agama. Di Indonesia ini termasuk memiliki berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Contohnya nih, di negara Indonesia ada negara Islam, agama Islam, kemudian agama Kristen Protestan, kemudian agama Kristen Katolik, agama Hindu, kemudian agama Buddha, terus ada agama Konghucu, dan yang lain-lain. Tapi di Indonesia ini mayoritasnya yaitu agama Islam. Selain membahas tentang perbedaan agama, di subbab yang kedua ini juga akan membahas tentang perbedaan budaya. Misalnya nih, di Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan atau Pulau Sumatera itu memiliki budaya masing-masing gitu. Sehingga antar pulau tersebut memiliki keberagaman budaya satu sama lain. Nah, selain mempelajari tentang budaya, di bab ini juga akan mempelajari tentang berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini memiliki banyak suku. Contohnya aja misalnya di Jawa itu ada suku Jawa. Kemudian di Jawa sendiri juga ada suku yang lain, misalnya suku Jawa, kemudian suku Sunda, kemudian Betawi, dan yang lain-lain. Kemudian subbab yang ketiga akan membahas tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, tentunya tidak hanya menimbulkan kerjasama atau kebermanfaatan, mesti sesekali akan menimbulkan konflik dalam kehidupan sosial. Misalkan saja perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lain itu bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Nah, di bab ini akan dijelaskan apa itu yang disebut dengan konflik, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, kemudian bentuk-bentuk konflik, dan yang lain-lain. Nah, terakhir itu
akan dijelaskan bagaimana sih caranya mengendalikan konflik itu. Santriwan dan santriwati kelas 8 yang dirahmati Allah, demikian tadi penjelasan bab 1 dan bab 2 yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang kontrak belajar selama 1 semester ke depan. Nah, kontrak belajar ini secara umum sama dengan pelajaran yang lain. Yang pertama yaitu mengikuti KBM minimal 80% dari jumlah total KBM yang akan dilaksanakan. Baik nanti KBM-nya secara PJJ atau secara tatap muka langsung. Nah, dalam 1 semester ke depan jumlah pertemuan kita yaitu 16 pekan. Sehingga santriwan dan santriwati itu wajib mengikuti 14 kali pertemuan. Kemudian kontrak belajar yang kedua, kalian harus memiliki rangkuman materi dari semester 1 meliputi bab 1 dan bab 2 yang nanti insya Allah akan dicek di akhir semester. Kemudian kontrak belajar yang ketiga yaitu memiliki kepribadian yang baik. Bagaimana sih cara agar mendapatkan kepribadian baik pada rapot nanti? Nah, caranya yaitu kalian harus mengikuti KBM sesuai dengan jumlah yang ditentukan, kemudian menyelesaikan tugas-tugas, mengikuti ulangan, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun PAS. Kemudian kontrak belajar yang keempat yaitu kalian harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ustadz. Baik itu tugas merangkum, kemudian tugas latihan soal, maupun nanti tugas melalui via Google Form. Kemudian kontrak belajar yang kelima, kalian harus mengikuti ulangan harian. Rencananya Ustadz selama 1 semester ke depan ingin mengadakan ulangan harian sebanyak 2 kali. Kemudian kontrak belajar yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan PTS dan PAS yang insya Allah akan diadakan pada tengah semester dan akhir semester. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan perdana ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.